Selamat malam pemirsa. Publik kian dibuat bingung dengan sistem informasi rekapitulasi elektronik atau Sirekap. Pasalnya bukan hanya ditanya yang kacau, datanya yang kacau, kini diagram perolehan suara dalam Sirekap mendadak hilang. Lalu di mana tanggung jawab KPU RI? Bukankah tujuan dibuatnya Sirekap adalah untuk keterbukaan informasi perolehan suara? Apalagi Sirekap dibuat dengan biaya yang tidak sedikit. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini. Sirekap kian amburadul bersama saya Valentinus Reza. Sirekap kian amburadul. Sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap yang semestinya mempermudah proses penghitungan suara di pemilu 2024 malah terus memantik persoalan. Kapasitas, profesionalitas, bahkan kredibilitas Komisi Pemilihan Umum atau KPU pun kian relevan untuk dipersoalkan. Di era kemajuan teknologi, penggunaan sistem informasi sebagai alat bantu untuk rekapitulasi hasil pemilu memang perlu. Dari sisi fungsi, keberadaan Sirekap untuk memudahkan petugas pemilu menginput hasil penghitungan dan tabulasi data perolehan suara, lalu mengirimkan serta memublikasikannya di setiap tingkatan secara berjenjang. Memang bagus, tujuannya baik. Sayangnya, pelaksanaannya buruk, sangat buruk. Sirekap lagi dan lagi, justru memicu kekisruhan. Sirekap terus dan terus menghadirkan problematika yang tak cuma merugikan para kontestan, tetapi juga publik secara keseluruhan. Sirekap mendapat sorotan miring ketika suara partai A atau calon anggota legislatif B tiba-tiba melonjak, sedangkan partai C dan caleg D berkurang signifikan. Sirekap menjadi sasaran kecurigaan tatkala suara PSI, partai yang diketuai putra bungsu Presiden Joko Widodo, tiba-tiba membengkak luar biasa. Sekedar contoh, di Lebak, Banten, suara di C Plano cuma 5, tapi di Sirekap 350. Pun di banyak daerah lain, demikian pula data keseluruhan di Sirekap yang menunjukkan anomali gila-gilaan. Belum beres ketidakberesan itu, kekarut-marutan kembali diperlihatkan Sirekap. Kali ini, diagram perolehan suara pemilu 2024 mendadak dihilangkan. Untuk bisa memantaunya, masyarakat harus mengecek satu persatu tempat pemungutan suara tiap wilayah di situs Sirekap. Dan asal tahu saja, jumlah TPS mencapai 823.220. Sekali lagi, Sirekap yang semestinya menyodorkan data dan grafik yang akurat dan gampang dibaca malah menyusahkan. Jika kesalahan terjadi sekali dua kali, itu manusiawi. Akan tetapi, kalau kesalahan terjadi berulang kali, kita patut menyebut Sirekap memang amburadul. Bahkan wajar, sangat wajar jika ada yang berprasangka bahwa sistem informasi yang telah dirintis sejak 3 tahun lalu dengan biaya mahal itu bagian dari desain kecurangan, skenario besar tangan-tangan jahat. Publik butuh jawaban yang jelas, bukan yang asal-asalan. Dari KPU, kenapa Sirekap penuh dengan kelemahan dan kejanggalan? Publik tak butuh pembenaran, tak perlu lagi argumentasi bahwa hasil pemilu didasarkan pada penghitungan manual, berlandaskan formulir C. Kalau memang begitu, buat apa ada Sirekap? Kalau memang demikian, apakah Sirekap bisa dikelola seenaknya, dibiarkan penuh kejanggalan? Sengkarut terkini kian menegaskan bahwa audit forensik terhadap Sirekap adalah kemestian. Terlalu banyak pertanyaan yang membutuhkan jawaban segera. Terlalu besar persoalan di Sirekap yang butuh penyelesaian selekasnya. KPU semestinya tak lagi konsisten dengan penyangkalan terkait dengan buruknya Sirekap. Kalau memang sefrekuensi dengan keinginan publik agar Sirekap terang benderang, bersih dari sasaran kecurigaan, apa susahnya KPU mengamini audit forensik? Karut-marut teranyar di Sirekap semakin menguatkan indikasi kecurangan di pemilu 2024 sekaligus mengonfirmasi pentingnya penggunaan hak angket oleh DPR.
Dengan kecurangan dan pelanggaran pemilu dengan banyak cara di banyak lini, termasuk lewat Sirekap, mesti diselidiki lewat jalur resmi. Dengan cara-cara legal konstitusional, jangan biarkan predator demokrasi bebas melenggang. Dan pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir di studio anggota Dewan Redaksi Media Group Indra Maulana. Mas Indra, selamat malam. Apa kabar Mas Indra? Ya, sehat, alhamdulillah. Baik, Mas Indra, tidak ada asap kalau tidak ada api. Ya. Artinya wajar saja publik terus menduga-duga, terus curiga terhadap KPU. Karena makin kesini tuh tadi disebutkan sudah, ini makin amburadul. Sirekap data diagramnya hilang. Dan juga penjelasan dari KPU itu seakan-akan seperti tidak memuaskan publik begitu. Sejauh ini Mas Indra bagaimana Mas Indra melihat KPU ini dalam khususnya soal Sirekap ini ya, dalam memberikan data yang benar-benar data yang jelas untuk masyarakat terkait dengan penghitungan atau rekapitulasi suara ini? Ya, lagi-lagi Sirekap ini menjadi perhatian dan fokus yang harus kita punya concern yang tinggi ya. Karena apa? Sirekap ini merupakan sebuah teknologi yang ditujukan awalnya adalah agar terjadi transparansi dalam penghitungan suara dalam pemilu. Apalagi pemilu ini adalah pemilu serentak, maka upaya untuk membuat pemilu ini berjalan dengan jurdil itu salah satunya adalah dengan teknologi Sirekap. Dari tahun-tahun sebelumnya dalam konteks pemilu-pemilu sebelumnya kita juga mempraktekkan itu begitu ya, bahwa ada kekurangan sana sini itu terus diperbaiki dan tahun ini diharapkan ini adalah penggunaan yang teknologinya secara maksimal. Nah, menjadi agak berbeda justru dengan pemilu tahun ini. Kenapa? Seolah-olah masalah Sirekap ini terus bermunculan. Kita hari ini malam ini bicara soal diagram yang dihilangkan. Iya. Bukan diperbaiki lagi ya, iya, ini dihilangkan. Betul, di-hide kalau istilah IT begitu kan. Ini kenapa, ini kan bukan yang pertama. Sebelum-sebelumnya tadi disampaikan di editorial bahwa kita masih fokus dan bahkan publik masih mempertanyakan tentang bagaimana suara partai tertentu tiba-tiba melonjak, partai tertentu lainnya tiba-tiba turun anjlok, dan kemudian ada calon yang suaranya tiba-tiba melonjak juga, ada calon yang suaranya tiba-tiba menurun dan berkelindan masalah itu dan masih terus dipertanyakan publik dan menjadi pembicaraan publik, menjadi headline di berbagai berita di media massa. Belum selesai soal ini muncul yang baru lagi. Jadi beberapa kejanggalan-kejanggalan atas nama teknis itu terus terjadi. Pertanyaannya kan begini, apakah benar sebenarnya ini masalah teknis gitu loh? Masalah teknologi. Masalah teknologi. Kita harus semua mulai berpikir betul ini. Benarkah ini semua masalahnya adalah soal teknologinya? Gitu. Kalau tadi dilihat di pilkada dipraktekkan juga pernah berhasil gitu kan, tidak ada masalah. Dan kalau secara logika ya, ini proyek negara. Pemilu ini kan proyek bangsa. Proyek bangsa tentu ada budget yang luar biasa juga atas nama demokrasi begitu kan. Demokrasi membutuhkan budget yang memang harus sesuai gitu kan. Dan kemudian kalau budgetnya kemudian turun, dan apakah mungkin tidak dilakukan trial error? Kan begitu nih. Jangan pemilu ini untuk trial and error. Untuk proyek studionya Reza ini aja, trial errornya berkali-kali. Ada GR segala macam, bagaimana teknis dikawal dengan ketat melalui rapat. Artinya dari persiapan ini sangat lemah. Kita ingin tahu itu justru. Kita ingin tahu itu, dan logika sederhananya kalau untuk proyek, kalau kita akan katakanlah ini di Metro TV ya, ini kan swasta. Proyek dikawal begitu ketat, masa iya proyek bangsa untuk pelaksanaan pemilu dan ini pelaksanaan demokrasi gitu loh, dengan budget yang pasti tidak kecil. Betul. Apa nggak ada trial error? Dan satu lagi, apa nggak ada plan B? Apa nggak ada plan B juga kalau terjadi ini? Kok sekarang tuh tergagap-gagap? Pertama ada masalah awal-awal ketika kita bicara Sirekap, ada masalah soal tiba-tiba ada suara yang tinggi terus kemudian hilang jadi menyusut. Ini pertanyaan apa nih? Gagap-gagap nih. Lalu kemudian ada partai tertentu tiba-tiba tinggi, melonjak lagi. Kenapa kecurigaan-kecurigaan itu muncul terus? Belum selesai itu terjawab, muncul diagram kok kenapa dihilangkan gitu. Ketika pertanyaan-pertanyaan akhirnya kan kita mulai bertanya, ini sebenarnya apakah masalahnya teknis teknologinya
atau apa begitu. Iya, Jangan-jangan akhirnya publik jangan-jangan. Saya ingin menghubungkan dengan beberapa berita yang tadi dibacakan Vera misalnya di program sebelumnya, Reza juga di program sebelumnya, melihat bagaimana situasi publik di tempat-tempat penghitungan, tempat-tempat rekapitulasi itu ada gesekan-gesekan horizontal masyarakat. Ini kan kita nggak ingin kemudian masalah yang di pusat pun ternyata ada masalah gitu loh. Jadi berbahaya ini pelaksanaan demokrasi kita ini, jadi berbahaya dan ini tidak baik dan tidak sehat. Gitu. Wajar publik selalu curiga ya. Akhirnya kepada publik KPU, terus curiga, kepada terus Bawaslu. curiga. Nah, menyinggung Bawaslu tadi, soal diagram ini tidak ada, ini kan juga dipertanyakan begitu. Apakah sudah sesuai SOP penghilangan diagram ini? Oke, diagram ada masalahnya. Kan yang harusnya dilakukan kan diperbaiki, bukan ditutup. Ya. Apakah sudah melalui mekanisme itu? Kalau di hide misalnya ditutup untuk di hide sementara, perbaikannya seperti apa? Nah ini yang kemudian butuh jawaban-jawaban dari KPU. Jawabannya jangan parsial. Yang publik tangkap selama ini, yang dikutip oleh media dan diliput oleh teman-teman pers di luar sana, jawaban-jawabannya masih seputar-seputar parsial, gitu. Sehingga muncullah publik jangan-jangan. Ketika jangan-jangan ini terus ada, masalah baru terus muncul, jawaban tidak komprehensif, tidak ada jawabannya, publik bertanya. Akhirnya, itu tadi yang kita khawatirkan, di daerah-daerah ada gesekan-gesekan horizontal. Coba kita lihat pernyataan dari KPU berikut ini ya. Kami tampilkan grafiknya berikut ini pemirsa. Ini dari pernyataan dari Idam Holik, anggota KPU RI. Kini kebijakan KPU hanya menampilkan bukti otentik perolehan suara peserta pemilu. Masih tidak menjawab soal diagram itu hilang ya. Betul kan, memang itu C1 hasil yang ditunjukkan. Tetapi diagram itu kan menunjukkan bagian dari transparansi itu, begitu loh. Kalau C1 hasil atau bukti otentik ini kan angkanya nih. Ya, yang terlihat kan angkanya saja nih. Bagaimana pergerakan dari saat waktu-waktu tertentu itu kan juga dipertanyakan. Oke, katakanlah begini, kan yang memang di atas nama undang-undang kan memang penghitungan berjenjang. Iya, kalau argumennya hanya itu, lalu kemarin-kemarin buat bikin Sirekap buat apa dong? Budget yang keluar buat apa? Ini itu pertanyaan jawaban-jawaban yang menurut kami itu adalah defensif. Oke, baik. Tapi penghitungan berjenjang itu juga berdasarkan Sirekap juga. Sementara sebelumnya dibilang oleh Bawaslu, Sirekap tidak menentukan. Nah ini kan inkonsistensi seperti ini juga yang kita lihat. Akhirnya publik hanya bingung, jangan sampai terjadi gesekan-gesekan di bawah. Itu yang kita khawatirkan. Ini bukan urusan edit loh. Sekali lagi, memang ini konteksnya pemilu, teknologi, kesannya urusan elit. Tapi jangan lupa, pemilu ini kan bagaimana orang berpartisipasi memilih untuk siapa yang dia dukung. Ketika tidak fair enough kemudian proses penghitungan dalam segala prosesnya ya. Itu bahaya begitu. Baik, ini menarik, KPU-nya yang lemah atau justru intervensi dari luar yang begitu kuat. Nah, nanti kita bahas lagi lebih lanjut usai jeda, pemirsa, tetaplah di Editorial Malam. Mudah-mudahan kejadian-kejadian yang terjadi saat ini kan membuat kehebohan di publik ya bisa diselesaikan sama KPU. Dan kita selalu memberikan saran sama mereka, kenapa enggak itu sistem IT-nya di audit forensik kan bagus juga untuk memberikan satu wawasan kepada masyarakat tentunya. Jadi jangan alergi bahwa audit itu membuat suatu hal yang akan ditutupin. Audit forensik pada lembaga independen itu lebih baik. Ya, tadi disinggung soal audit forensik ini, Mas Indra. Sebenarnya butuh tidak audit forensik terhadap KPU? Tentu saja ya, tentu saja. Ini makanya yang kita perlukan adalah KPU supaya tidak dituding-tuding, kemudian tidak disebutkan bahwa seperti pertanyaan, apakah benar ini masalahnya benar-benar soal teknologi? Kan itu kan perlu dijawab. Ketika orang dituding yang nggak benar, yang diperlukan oleh orang yang dituding itu apa? Jawab, berikan saya hak jawab, kurang lebih seperti itu. Maka harusnya ketika ada yang mengusulkan audit forensik, harusnya KPU pertama yang teriak untuk saya setuju di audit forensik. Harusnya begitu. Tapi orang pertama itu atau pihak pertama yang dengan gamblang silakan audit forensik kami, tapi dia proaktif. Saya mungkin ini agak beda, tapi saya teringat ketika dulu zaman Prof. Mahfud tuh sebagai ketua MK ya, sempat ada tudingan dari pengkritik dari luar begitu bahwa MK ada dugaan-dugaan tertentu. Prof. Mahfud sebagai ketua MK saat itu malah membukakan pintu untuk
Di MK dilakukan semacam entah itu sidang atau apa ya waktu itu ya. Tapi dibuka silakan. Bahkan menjadi tuan rumahnya gitu loh untuk membawa MK ini bersih. Silakan tunjuk siapa yang nggak bersih, buktikan dan dia proaktif. Ya. Bukan cukup dengan kata silakan audit forensik. Itu pun belum kita dengar yang gitu ya. Ya. Silakan audit forensik kami. Tapi sambut dengan proaktif. Silakan kami undang lembaga-lembaga kredibel, diusulkan masyarakat siapapun, pemerhati pemilu silakan, pemerhati teknologi untuk mengaudit kami. Kami menyediakan waktu hari ini dan hari ini misalnya begitu. Iya. Itu dan dilakukan secara terbuka di depan publik. Itu yang waktu itu dilakukan MK terbuka loh. Terbuka. Jadi disitulah nanti publik mulai percaya. Kenapa demikian, Reza? Karena menurut saya artinya KPU sensitif kalau begini. Sensitif dengan pertanyaan-pertanyaan publik tentang kecurangan. Karena apa? Jangan lupa juga, ini kan perjalanan pemilu ini kan panjang dari sejak awal. Ya. Kita disuguhi fakta-fakta MK memecat ketua MK, juga, ya. lalu ketua DKPP memberikan sanksi kepada ketua KPU, peringatan keras terakhir. Ini kan rangkaian-rangkaian, akhirnya publik kan jangan-jangan ini bagian dari rangkaian itu. Dugaan kecurangan itu. Semua gitu sudah loh. by design begitu. Kalau KPU-nya sensitif, dia proaktif untuk mengajak audit forensik. Kami buka tempat, kami hadir di sini. Silakan siarkan ke depan publik. Pertanyaan-pertanyaan tajam dan ininya silakan dilakukan oleh lembaga-lembaga yang kredibel. Jangan kemudian audit forensik. Oke, audit forensik tapi tertutup. Lalu dilakukan oleh pihak-pihak yang sudah ditunjuk tertentu. Nah, itu menambah kecurigaan lagi kalau begitu. Artinya KPU sejauh ini menjalani konsekuensi begitu ya. Konsekuensinya adalah kepercayaan publik yang terus terkikis begitu dari hari ke hari. Kalau niatnya di dalam hatinya adalah membangun demokrasi, makronya seperti itu, teknisnya adalah prosesnya transparan, jujur dan adil itu saja yang harus tetap dipegang oleh KPU. Dan kemudian yang karena tadi ada muncul Bang Saroni ya, kita jadi ingat juga anggota DPR. Komisi 2, apa kabar Komisi 2? Kenapa nggak segera panggil KPU untuk ditanya-tanya? Kita kan ingat, Reza atau mungkin selalu mengikuti pemberitaan, kalau ada masalah apa tiba-tiba DPR tuh langsung cepat sekali panggil gitu ya. Ada apa dan bongkar. Ya ini panggil KPU-nya. Harus dipanggil, ditanya. Kan pelaksana undang-undang KPU ini. Oke, baik. Nanti kita masih lanjut lagi terkait dengan pembahasan Sirekap ini. Dan tetaplah bersama kami pemirsa, kami juga akan menghadirkan polling. Tetaplah bersama kami di Editorial Malam. Pemirsa, Anda masih di Editorial Malam dan inilah polling yang dilakukan oleh tim X Metro TV. Setujukah Anda jika Sirekap dilakukan pemeriksaan dengan cara audit forensik? Yang mengatakan setuju mayoritas 93% dan yang tidak setuju hanya 7%. Dan selanjutnya dari Instagram Metro TV dengan pertanyaan yang sama. Ini hasilnya juga tidak jauh berbeda, yang mengatakan setuju 88%, yang tidak setuju 12%. Perlu audit forensik, Mas Indra, karena memang dana yang dibutuhkan untuk Sirekap ini juga kan tidak sedikit ya, Mas Indra. Betul. Lebih dari sekedar soal dana ya, karena memang pemilu membutuhkan, demokrasi membutuhkan biaya yang pasti tidak kecil. Tapi bukan berarti nanti jangan sampai ada alasan karena biaya besar nggak jadi ada pemilu, itu malah salah arah lagi gitu. Menurut kejadian, KPU nggak perlu susah-susah untuk ini, lihat aja sudah polling begitu. 93% tuh sudah dihitung, artinya masyarakat pun mendukung agar KPU sudahlah audit forensik, supaya juga tidak terjadi kecurigaan-kecurigaan dan berhenti ketika dibuka dan memang itu clear, berhenti kata-kata atau tudingan-tudingan atau dugaan-dugaan publik, jangan-jangan itu tadi, dan disebutkan sebagai bagian dari dugaan-dugaan kecurangan yang perjalanannya panjang itu loh. Pra-TPS ya? Iya, jadi berhenti di situ. KPU pun akan baik gitu secara nama, dan ketika dia tercatat sebagai penyelenggara pemilu di tahun 2024 ini, mereka adalah komisioner-komisioner yang luar biasa gitu. Itu harusnya menjadi bagian dari integritas diri mereka. Menurut saya KPU kalau bisa lebih proaktif, bukan karena desakan publik, bukan karena nanti nunggu dipanggil DPR, mending kalau bisa nanti pagi
ya besok pagi Iya. ketua KPU depan dengan gagah bicara kami siap diaudit forensik atas pertanyaan-pertanyaan yang penuh dengan kecurigaan-kecurigaan kepada kami. Dan Bisa, itu akan Bawaslu lebih juga jauh seharusnya Bawaslu seharusnya mengawasi kegagalan KPU ini dan sepertinya tidak ada tindakan yang tegas Bawaslu kalau kita Ya, lihat. itu lagi yang kemudian menjadi sebuah perbincangan yang menarik ya. Di mana Bawaslu? Apakah cukup dengan menegur seperti ini? Iya. Ya kita lihat memang Bawaslu mempertanyakan apakah sudah sesuai SOP. Kalau untuk mempertanyakan apakah sudah sesuai SOP, itu biarkan kami media tanya ini sudah sesuai SOP belum? Bertanya gitu loh. Iya. Bawaslu itu menindak. Bawaslu menyelidiki kalau memang ada kesalahan langsung tindak gitu loh. Penegakannya begitu. Penegakan aturan. Bertanya biarkan resah saja dan saya gitu sebagai media bertanya apakah sudah sesuai SOP dan lain sebagainya. Nah itu juga menjadi pertanyaan publik. Tapi yang kembali soal Sirekap, memang lebih baik KPU dengan gagah seperti saya kata tadi di depan besok pagi. Ketika ini sudah menjadi perbincangan publik yang semakin hangat, semakin mengarah kemana-mana dugaannya macam-macam. Bilang kami ingin diaudit forensik dan DPR sendiri. Singkat saja harus ada hak angket artinya ini jalan keluarnya untuk Sirekap kekacauan ini. Sebelum ke hak angket mungkin Komisi 2 bisa. Komisi 2 dulu ya. Komisi 2 bisa manggil dengan taktis. Hak angket soal yang lain gitu. Baik. Ya. Baik, nanti kita akan lihat seperti apa, semoga saja nanti pagi seperti yang Mas Indra harapkan ya. KPU akan Jangan bicara. sampai ada dugaan-dugaan begini yang sempat viral di media sosial akhir-akhir ini muncul sebuah adagium lama dari politisi luar negeri begitu ya. Yang menyebutkan bahwa pemilu itu tidak dimenangkan oleh pemilih tapi dimenangkan oleh penghitung. Ini jangan sampai terbukti di sini begitu. Jangan sampai dan tidak akan pernah terjadi di Indonesia. Harusnya seperti itu. Semoga saja. Terima kasih pemirsa atas perhatian Anda di editorial malam. Terima kasih Mas Indra sudah bergabung bersama kami malam ini. Saya Valentinus Reza undur diri. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.